Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Coach Indra Sapri melakoni beberapa laga uji coba dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia. Ada satu statement yang sangat amat menarik dikeluarkan oleh Coach Indra Sapri. Tepatnya selesai pertandingan Indonesia menghadapi Suriah. Indonesia 0, Suriah 2. Secara utuh disampaikan oleh Coach Indra. Semua pemain saya pikir bermain bagus, tetapi ada kesalahan-kesalahan memang secara taktikal kita. Dan 2 gol ke kita terjadi karena ada kesalahan. Kami akhirnya dapat gambaran mengenai kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan di laga uji coba. Garis bawahi, memang ada kesalahan secara taktikal. Itulah dia esensi pertandingan uji coba, friendly match bagi semua pelatih kepala, bukan hanya Coach Indra Sapri. Mematangkan tactical ide game plan, memformulasikan pemain-pemain yang layak diberi kesempatan di atas lapangan pada turnamen sesungguhnya nanti. Dan ya, yang paling penting ya, kesalahan-kesalahan yang sudah muncul di laga uji coba itu tidak terbawa ke turnamen sesungguhnya. Nah, saat Indonesia menghadapi laga uji coba melawan Jordan, melawan Suriah, India, ini satu hal yang sangat amat penting. Kenapa? Sedikit banyaknya karakter, style of play yang akan dihadapi oleh Indonesia, lawan-lawannya di Piala Asia nanti teman-teman, ya seperti yang sudah muncul di laga uji coba ini. Ya walaupun beberapa negara yang dihadapi oleh Indonesia pun ada melakukan rotasi pemain. Ya, tetapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu hal yang menjadi diskursus yang sangat amat kencang ditujukan kepada Coach Indra Sapri. Kaitan soal style of play, game plan. Nah, saat Timnas Indonesia menghadapi Jordan, kalah. Saat Timnas Indonesia menghadapi Syria, kalah. Karakter, gaya permainan Coach Indra Sapri disebut-sebut tak jauh berbeda dari apa yang sudah dijalani oleh Coach Indra Sapri beberapa tahun ke belakang teman-teman bersama Timnas Indonesia pada saat diberi kesempatan. Dan muncullah template bertebaran di media sosial. Apa itu? Ball possession banyak tapi nggak progresif. Kalaupun progresif, passingnya nggak akurat. Kemudian kedua, yaitu permainan bola-bola panjang. Ketiga, permainan cutback. Keempat, dari posisi pemain belakang, kiper, back, diberi ke posisi fullback kanan ataupun fullback kiri, ataupun wingback kanan, wingback kiri. Wingback itu beri lagi ke sektor tengah lakukan long ball. Nah, jadi, itu kan sebagai anekdot. Kenapa bisa muncul? Karena apa yang sudah disajikan oleh Coach Indra Sapri bertahun-tahun ke belakang, kasarnya lah ya, dalam tanda petik lah teman-teman, kayak gitu-gitu aja, itu dianggap oleh pecinta sepak bola sebagian teman-teman. Tentu aku respect ya kepada Coach Indra Sapri. Ide Coach Indra Sapri pun tentu kita hargai. Ya, setiap pelatih lah kita hargai teman-teman. Kalau misal Coach Indra Sapri percaya akan sistemnya permainan cutback, permainan long pass, dan sejenisnya teman-teman bisa mengantarkan timnas Indonesia ke level Asia, level yang lebih jauh teman-teman, ya mengapa tidak? Dan Coach Indra Sapri kan kita terlepas lah ya. Kalau kita melihat gaya Coach Indra Sapri permainan di level Asia Tenggara, itu so far so good bisa berjalan baik. Tetapi ketika Coach Indra Sapri membawa gagasannya ke level lebih tinggi, ini kan bukan kali pertama ke level yang di Asia memang benar-benar teman-teman Coach Indra Sapri diberi kesempatan. Acap kali mengalami kesulitan. Apa kesulitan yang dialami oleh Coach Indra Sapri? Pertama, masalah-masalah dasar lagi. Masalah passing, masalah kontrol, masalah kebugaran, dan yang terpenting, fisik dari postural. Nah, Indonesia menghadapi Jordan di laga uji coba, Indonesia menghadapi Suriah di laga uji coba teman-teman. Sisi postur diekspos, duel-duel, kecepatan juga diekspos. Pemain-pemain Indonesia kesulitan juga. Dan beberapa tahun lalu juga Indonesia tadi sudah kita katakan, ketika Coach Indra Sapri di level Asia, skema ataupun hal-hal demikian diekspos oleh lawan. Oleh karenanya, ya ini pelajaran yang sudah tentu semakin matang Coach Indra Sapri, harusnya ya nggak terjadi lagi dong. Itu harusnya di atas kertas. Tapi secara idealnya kita lihat saja di atas lapangan situasinya. Nah, perihal apa yang disajikan oleh pemain timnas U20 saat menghadapi Jordan dan Suriah,
memang dari sisi individu, dari sisi permainan sangat amat jelas ada perbedaan yang signifikan. Pertama, cara nge-hold bolanya, cara membawa bolanya, kepedeannya, beda banget. Kemudian yang kedua, decision makingnya, keputusan, beda banget. Kemudian yang namanya ketenangan. Bagaimana menciptakan yang namanya 1-2 sentuhan, itu dilakukan oleh lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia. Tetapi ketika kita lihat Indonesia, buru-buru, passingnya tidak akurat, akurasinya tidak oke. Jadinya, ya permainan timnas Indonesia pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sisi hiburannya itu tidak begitu mentereng, teman-teman. Ya, memang dari style-style yang sudah ditampilkan oleh Coach Indra kan pernah menjadi pelatih Bali United juga, teman-teman. Beberapa tahun lalu, pendekatannya tetap sama, Coach Indra. Ball possession, ball possession, ball possession. Nah, di sepak bola sekarang ini kan, ball possession itu harus diimbangi lewat permainan progresif pass ataupun vertikalitas. Itu sebenarnya ditampilkan oleh Coach Indra Sapri. Dari posisi sektor tengah di laga uji coba ini, teman-teman, melakukan vertical pass ataupun meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan dari lawan. Tapi apa daya, timnas Indonesia kita akurasinya. Nah, sebenarnya dari sisi vertikalitas, progresif pass udah coba diimplementasikan idenya. Tapi ya karena masalah dasar tadi, masalah basic kita tadi, membuat menghidupkan gaya permainan di atas lapangan itu sangat amat sulit. Tentu ya Coach Indra Sapri dengan segala tempaan ini kan pemain-pemain yang sudah mengikuti banyak persiapan lah. Jadi ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia pun karena persiapan sudah banyak, tentunya nggak seperti saat yang sudah disajikan Indonesia saat menghadapi Suriah ataupun Jordan. Bisa lebih baik nih gaya permainannya, tapi kenyataannya ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya ya memunculkan sebuah pekikan lah ya, Indra Sapri out. Kenapa di posisi Coach Indra Sapri ketika mengalami kekalahan, permainannya tidak oke, nggak seperti diperlakukan dengan Coach SC. Aku nggak mau masuk ke situ ya. Ya itu sebagai ya pengingat kita aja lah, melihat bagaimana jejak Coach Indra Sapri selanjutnya bersama timnas Indonesia dari sisi permainan. Tapi ada satu hal yang aku soroti, teman-teman. Kebetulan beberapa waktu kebelakangan aku sering turun ke grassroots, turun ke anak-anak usia dini, teman-teman. Ini di daerah aku, di dekat aku memang kebetulan singgah ke situ ataupun lagi tinggal di situ dan lain sebagainya, teman-teman. Ada salah satu posisi yang aku tanyakan, seberapa penting kompetisi bagi anak-anak usia dini? Ternyata itu sangat amat penting. Kenapa? Sangat amat minimalis kompetisi yang diikuti anak-anak usia dini, teman-teman. Ternyata mereka menghadapi turnamen sesungguhnya, turnamen yang benar-benar high quality, teman-teman, kadang muncul gugup, muncul keraguan-raguan, muncul sikap inferior, intensitas nggak bisa mereka sesuaikan, kadang kaget. Nah, itulah hal-hal yang klasik akhirnya muncul bersama timnas Indonesia kita. Nah, timnas kelompok usia kita kan ini lahir dari kompetisi yang tidak terlalu banyak pertandingannya, sangat amat minor. Nah, ketika kita sudah tahu kompetisi kita sangat amat minor di usia dini, teman-teman, lalu kita berharap lebih, ya itulah namanya jiwa nasionalisme. Mau kayak manapun timnas kita pasti mau mengharapkan lebih. Tapi kenyataannya, ya kompetisi usia dini kita menjadi salah satu atribut yang sangat amat penting untuk bisa menyamai cara untuk bisa menciptakan sosok-sosok individu yang memang memiliki kualitas. Nah, aku pernah datang ke grassroots tempat SSB Egy Maulana, Fikri pemain timnas Indonesia, kemudian di Bali G, teman-teman, ada pernah Rico Simanjuntak bermain di situ, kemudian Denny Fernando Siregar, mantan pemain Ligina beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Itu pun situasinya sama, aku bertanya juga seberapa penting kompetisi bagi anak-anak usia dini, sangat amat penting. Itulah yang membentuk nantinya mental mereka, karakter mereka, identitas permainan mereka, melahirkan ataupun mengeluarkan potensi mereka. Nah, di posisi sekarang, sekali lagi, itulah yang menjadi problematika kita untuk bisa menghasilkan timnas yang baik. Sekarang, teman-teman, timnas level senior kita kan menjadi buah bibir. Karena apa? Karena kualitasnya tadi. Karena banyak diisi memang oleh pemain-pemain, ya sudah tahu kita semua. Dilahirkan, diciptakan
Ini dia, diciptakan dari kompetisi pembinaan yang secara struktural memang oke. Nah, sedangkan jika kita track back hal tersebut terhadap kompetisi, terhadap sepak bola Indonesia, kita bicara satu elemen itu saja, kita masih jauh. Dilahirkan itu belum secara spesifik ataupun belum secara yang kita harapkan dari pembinaan caranya, pelatih-pelatih. Kadang kan kita masih ada pelatih yang belum sertifikasi yang melatih anak-anak usia dini. Nah, sekarang itulah akselerasi program dilakukan oleh PSSI untuk sertifikat pelatih pun akan semakin banyak lagi. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, maka suasananya akan benar-benar pecah. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh Alex Pastur. Sebelum benar-benar turun melatih timnas, ia sudah membayangkan bagaimana suasana masyarakat Indonesia jika timnasnya berhasil lolos Piala Dunia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastur. Bayangkan, usai timnas menang di laga lawan Cina tanggal 5 bulan Juni nanti, masyarakat akan tumpah ruah konvoi ke jalanan. Semalaman tak ada yang tidur merayakan lolosnya timnas ke Piala Dunia dan mungkin kantor-kantor akan berikan libur untuk hari bersejarah itu. Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK Ja, dat is natuurlijk echt in Amerika, Mexico, Canada kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om die spelers de hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad. Hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is. Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek. Dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Er moet bij wijze van spreken geen spel tussen kunnen. Zodat we geen enkel tijd verliezen in van het moet kraakhelder zijn. Nou, daar zijn we ons echt enorm op aan het voorbereiden. Sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Ibu dari Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.